Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Siap. Salam. Doa menurut perjalanan, doa mulai. Doa selesai. Baik, selamat siang semua. Apa kabar? Sehat? Siapa yang tidak masuk hari? Ada lagi? Jadi yang masuk cuma 16 orang. Sehat semua? Ya, kemarin kita sedang mengenal pengajian bersama ini. Di sini kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom dan partikel dasar penyusun atom. Nah, supaya pembelajarannya adalah di sini peserta didik memahami struktur dan sifat atom serta kaitannya dengan termodinamik, reaksi kimia, dan hukum-hukum dasar kimia serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik diberikan materi perkembangan teori atom, diharapkan dapat memahami perkembangan teori atom dengan tepat setelah melakukan kegiatan studi, diskusi, dan studi literatur. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik diberikan materi partikel dasar penyusun atom, diharapkan mampu memahami struktur atom dan partikel dasar penyusun atom dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi dan studi literatur. Kemudian berikutnya adalah apa? Yang pertama, apa yang akan kita pelajari di sini? Ada dua, yaitu yang pertama perkembangan teori atom dan partikel dasar penyusun atom. Kemudian kompetensi ini apa ya? Ini ada tiga. Yang pertama profesional, itu penguasaan materi, itu harus dikuasai materinya. Kemudian yang kedua kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Nah, nanti kita akan diskusi dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga tambah 421 ini. Ada kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, literasi dan lain sebagainya. Bisa dipahami sedikit? Bisa. Berikutnya adalah materi apa yang akan digunakan? Disiplin saintifik dan TPA kita atau TEPA. Di sini kita menggunakan teknologi pada properti semua. Wah, oke. Pertanyaannya, saya tanya dulu nih. Yang pertama, pernah mendengar mengenai atom? Angkat tangan yang pernah mendengar. Bang Nukli mungkin pernah dengar? Pernah Bang Atom pernah dengar? Kapan? Bilang ada kenyataan nyata, kejadian nyata pernah loh. Kapan? Ya, Hiroshima Nagasaki perang dunia kedua. Oke, perang dunia kedua. Nah, kenapa disebut sebagai bom atom? Masih bingung? Oke, apa? Nah, sekarang apa itu atom? Ya, belum kenal ya. Kita akan lihat dulu videonya ini. Ya, di sini kita baru mengenai pengertian atom dan perkembangan teori atom. Silakan dilihat videonya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti lembaran bermadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil?
Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas menemukan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kecil dan menggunakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penamaan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermassa negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama 2 asistennya yang bernama Hans Tiger dan Ernst Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lemper emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus gas karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford
mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan lokasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik Rutherford mengembangkan model atom Rutherford dengan menerapkan teori quantum Planck. Model atom dikenal dengan postulate. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada bulat atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan melontar. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan volume besar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Ya, kita lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai partikel dasar penyusun atom. Nah, yang pertama di sini ada struktur atom. Struktur atom itu ada 3. Yang pertama ada inti atom, kemudian kulit atom, dan partikel penyusun atom. Dari gambar bisa kita lihat inti atom itu terletak di tengah, tersusun atas proton yang bermuatan positif dan elektron yang tidak bermuatan. Kemudian ada yang namanya di luar nukleus atau di luar inti, yaitu tersusun dari elektron. Itu dia. Berikutnya, yang pertama partikelnya adalah pertama elektron. Ditemukan pada tahun 1897 oleh Joseph John Thomson oleh kegiatan tabung singkat katoda. Merupakan partikel bermuatan listrik negatif, terletak di luar inti atom, memiliki massa sebesar 5,489 kali 10 pangkat negatif 4 SMA atau satuan massa.
memiliki lambangnya 0-1E. E ini artinya kode untuk elektron. Nah, berikutnya ada ini lagi ya, tabung untuk deteksi partikel elektron tadi, namanya tabung sinar katoda. Jadi di sini ada kutub negatif, ini yang ada, ini kutub positifnya. Akan ya ini tinggal terus sana. Nah inilah sinar ini, karena ada lempeng bermuatan di sini, maka dia dibakar belokkan. Ini. Kemudian ada kotor, ditemukan pada tahun 1884 oleh Eugene Goldstein pada percobaan modifikasi tabung sinar katoda. Merupakan partikel bermuatan listrik positif terletak di dalam inti atom dan memiliki massa sebesar 1 SMA atau satuan massa atom, nambahnya 1+1T. Nah ini dia, jawabannya seperti ini. Jadi kalau tadi kan setidaknya dari katode ke sana. Nah ini dibalik, ternyata ke belakangnya ada sinar pulsa. Nah sinar pulsa inilah disebut sebagai yang tadi namanya proton. Terakhir ada neutron, ditemukan pada tahun 1932 oleh James Hadfield melalui percobaan penembakan atom inti berhelium dengan partikel alfa. Merupakan partikel yang tidak bermuatan, terletak di dalam inti atom, memiliki massa sebesar 1 SMA dan lambangnya 10 M. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Yakin tidak ada? Nah ini dia percobaan untuk membuktikan adanya neutron. Jadi di sini ada sebuah partikel alfa ditembakkan melalui lempeng tipis berhelium, kemudian disaring oleh lempeng parafin dan dihembuskan melalui detektor. Nanti detektor yang melihat apa dia partikelnya. Oke, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Yakin? Kalau nggak ada, Bapak akan gantikan tempat CD-nya. Maka dilihat di situ ada 3 halaman atau 3 lembar. Ada 3 pertanyaan ya. Silakan dijawab terlebih dahulu dan masing-masing ketua kelompok tolong kesini dulu ngambil masing-masing kapal satu dan penggarisnya serta alat ujian. Silakan. Silakan diambil dulu. Ambil. Ada 3 kelompok 3 warna, silakan masing-masing ambil 1 warna. Silakan ambil masing-masing 1 warna. Masing-masing 1. Nah, di masing-masing kelompok ada 5 sampai 6 orang. Oke. Kelompok 1 ya, silakan. Itu lagi. Nah, apa yang dulu? Ini banyak ini. Jadi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ilmu teori atom. John, gambarnya di mana?
gambarnya yang mana pasangnya di bawah. Oke, bentuknya nggak tahu ya. Oke, bentuknya tuh kayak atau mesin penjara atau peleren. Lanjut, agak ke sini, Mas, agak ke sini ngadepnya. Nah, ngadep ke temennya, Pak. Ngadepnya ke sini, kan di sini audiensnya. Berikutnya Joseph John Thompson, bentuknya yang gimana? Ya, bola bermuatan positif dengan sebaran muatan negatif. Oke, atau tipis nih. Lanjut. Ernest. Oh, bentuknya. Ya, jadi inti ada di dalam dengan ada lintasan tertentu ya. Ini ada tertentu. Lanjut. Baseball, gambarnya kayak apa ini? Ya, orbit atau tata surya. Terakhir, mekanika kuantum, gambarnya ya. Mekanika kuantum gambarnya ini karena memang elektronnya dia bergeraknya cepat. Jadi kalau bergerak maka tidak bisa ditentukan secara pasti. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut kelompok kedua. Semuanya maju, silakan disebutkan dasarnya. Maju lagi, biar kelihatan. Temannya nggak kelihatan, maju lagi. Maju lagi. Baca. Perkenalan dulu dari kelompok berapa? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Ngadep sini, Pi. Nah, ya, silakan dibaca. Model 1. John Dalton. Pengertian. Kemudiannya, Dasar pengembangan model atom. 2. Penjelasan hukum kimia. 3. Konsep atau unsur. Kekurangan. 1. Tidak dapat menjelaskan partikel subatomik. 2. Tidak menjelaskan ikatan kimia. 3. Tidak menjelaskan perbedaan sifat atom. 2. Joseph Thomson. Kelebihan. 1. Mencetus model atom modern. 2. Menjalankan sifat listrik atom. 3. Menemukan elektron. Kekurangan. 1. Tidak menjelaskan susunan muatan. 2. Tidak menjelaskan adanya inti atom. 3. Tidak menjelaskan stabilitas atom. 3. Ernest kelebihan. 1. Penemuan inti atom. 2. Struktur atom yang lebih jelas. 3. Penjelasan tentang pengaturan partikel alfa. Kekurangan. 1. Tidak menjalankan stabilitas atom. 2. Tidak menjelaskan spektrum atom hidrogen. 3. Keterbatasan dalam menjelaskan interaksi elektron. 4. Niels Bohr. Kelebihan. 1. Menjelaskan mengapa elektron tidak jauh ke inti. 2. Menjelaskan spektrum atom hidrogen. Kekurangan. 1. Tidak mengeliminasi efek relativistik.
Dua, tidak aktif mengenegasi sifat gelombang partikel. Lima, mekanik kuantum. Kelebihan satu, menjelaskan probabilitas positif. Dua, menjelaskan sifat atom dan molekul. Kekurangan satu, tidak dapat menjelaskan positif dan gerak elektron secara tepat. Dua, sulit diinterpretasikan secara virtual. Sudah, oke, silakan dulu, terima kasih. Ya, silakan lanjut kelompok ketiga. Ya, coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerjasama kami dan dibacakan oleh saya. Pertama, partikel atom, kebebasan atom, proton. Penemu Ernest Rutherford tahun 1900. Lambang 11B. Posisi pada atom di dalam nukleatom. Dalam satuan gram 1,673 kali 10 pangkat negatif 24. Dalam satuan matematik 1,75. Lanjut. Dalam satuan Halo. Makanya. dalam satuan faktor 1,672 dikali 10 pangkat negatif 19. Dalam satuan matematik positif 1. Oke, lanjut. Masuk ya. Kedua, neutron. Penemu James Kepler. pada tahun 1932. Lambang 10M. Posisi pada atom di dalam nukleatom. Dalam satuan gram 1,675 dikali 10 pangkat negatif 24. Dalam satuan relatif 1,0087. Dalam satuan konvert 0 dan dalam satuan relatif 0. Yang ketiga, elektron. Penemu J.D. Thomson pada tahun 1897. Lambang negatif 0, 1 E. Posisi pada atom di luar nukleatom. Dalam satuan gram 9,11 kali 10 pangkat 28. Dalam satuan relatif 5,47862 dikali 10 pangkat negatif 4. Dalam satuan konvert 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19. Dalam satuan relatif negatif 1. Kami tutup presentasi video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi prestasi dari kalian yang tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya ya, kesimpulan apa yang tadi sekalian pelajari? Dan kita saja kesimpulannya. Nah, yang pertama, konsep atom ditemukan oleh Democritus dan Leibniz. Kemudian ya, atom berasal dari kata Yunani atomos, artinya tidak dapat dibagi.
Kemudian yang ketiga, program nanti dimulai dari double, kemudian elektron sampai dengan mekanika kuantum. Bentuk datum seperti Bola. ya, bentuk atom juga seperti bola sejar. Kemudian bentuk atom jadi datum seperti kismis. Tahu kismis kan? Ya, kismisnya nyebar ya. Nah itu kan. Next, nah bentuk atom terkuat seperti tata surya, di mana dia bergerak pada lintasan tertentu. Nah, kemudian bentuk gaseous seperti tata surya juga, tapi hanya bisa berpindah dari lintasan tertentu. Itu dia. Nah, untuk mekanika kuantum dia menggunakan asas ketidakpastian terbang, misalnya elektronik karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Ya, struktur atom ada tiga, ada titik, kulit atom, dan partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom ada berapa tadi? Proton. Elektron, ya elektron, ya, dengan posisinya masing-masing. Kemudian elektron, ya partikel berwarna negatif dan diberi lambang N1 E. Proton, ya, berwarna positif di lambang 1+1 E. Kemudian neutron diberi partikel merupakan partikel berwarna merah dan diberi lambang 1 E. Ada yang mau sampaikan? Belum. Nah, beberapa deteksinya dulu. Yang pertama, dapatkah kalian membandingkan dan menjelaskan perbedaan dan ketemuan atau antara nilai satu dengan yang lainnya? Bisa atau tidak? Berapa orang yang bisa? Yang belum bisa? Oke, 1, 2, 3, oke, tidak apa-apa. Dapatkah membandingkan dan menjelaskan dengan eksperimen yang mendukung penemuan elektron, proton, dan inti atau serta neutron? Bisa? Bisa. Ada bisa ada dulu. Bagian mana dari materi yang sulit? Jadi jawaban. Kemudian apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi yang dianggap sulit tersebut? Belajar lagi. Ya, nah untuk pertemuan berikutnya digunakan silakan kerja lagi. Semua ini ada lokasi atau nomor masalah, nomor atau pisau dan pisau elektron. Ya, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti silakan Teman-teman yang membaca doa menurut percayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.